Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan dua sesi. Sesi yang pertama oleh Ustadz Dr. Haji Rial Fuadi, SUMAG ya, sudah umroh, magister agama. Kemudian yang sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Sofwan Anwar Abdurrahim, LC. Jadi bukan lulusan COVID tapi memang LC dari Madinah ya, MA ya. Jadi nanti yang sesi pertama Ustadz Dr. Rial Fuadi ya. Terus nanti yang mendalam lagi sing kuat melek itu. Ini Ustaz Sofyan itu kuat melek ya. Pokoknya obatnya kopi karo rokok ya. Jadi mungkin ya sing pengen sampai malam ya pol-polnya setengah 11 sampai jam 11 nanti Ustaz Sofwan ya. Ini cah-cah adroh ini kuat ya melek. Tapi mungkin ibu-ibu kita tele-tele nggih sak kuwate nggih. Monggo dumateng Ustaz Dr. Rial Fuadi wedal so panggenan kula semanggaken. Monggo Ustaz pinarak wonten panggung sing dhuwur banget niki. Monggo. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Engko miki napa niki? Sing apik sing ndi? Iki enak iki. Ben lan leluasa. Duduk ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati bersama guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Sofwan Anwar LCMA. Boten Sofyan nggih, Sofwan. Nggih. Sofwan Anwar. Yang kita tunggu-tunggu terus ya ilmu dari beliau. Beliau ini juga guru saya. Jadi saya hanya mengantarkan beliau ini. Ya. Saya tak yang menyampaikan yang ringan-ringan saja. Nanti isinya nanti beliau nanti akan mengupas semuanya karena beliau ini memang ahlinya ini. Dan pernah tinggal di kampungnya Rasulullah. Ya, kalau saya cuma lewat sebentar, kalau beliau tuh bertahun-tahun di sana, jadi tahu betul ya bagaimana budayanya di sana dan seterusnya. Dan itulah yang hari ini insya Allah kita tunggu-tunggu informasinya. Rasa syukur kita ucapkan kehadiran Allah di malam hari ini, malam yang penuh barakah. Insya Allah Allah mempertemukan kita di tempat yang juga insya Allah penuh barakah dalam kegiatan ta'lim yang insya Allah ini juga menambah keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga kita semua selalu Allah tempatkan di majelis-majelis ilmu. Kemudian salawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pengajian maulid atau maulud ya sebetulnya adalah untuk mengingatkan kita semua selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada beliau
mengingatkan kita kepada perjuangan beliau, bagaimana beliau bersusah payah, penuh dengan penderitaan, pengorbanan, lahir batin, ya, untuk mensyiarkan agama ini. Dan alhamdulillah karena perjuangan beliau yang luar biasa, agama ini sampai kepada kita semua. Dan itu semua harus kita syukuri, yang membuat kita semakin cinta kepada beliau. Maka dengan kajian-kajian dan pengajian maulud ini diharapkan kita semua bisa meningkatkan, mengupgrade, ya, rasa cinta kita kepada beliau dalam bentuk yang pertama kita selalu mendoakan beliau. Yang mendoakan Rasulullah adalah dengan cara kita bersolawat kepadanya. Ya, bersolawat pada Rasulullah itu artinya kita mendoakan beliau. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku, mendoakanku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 1 kali kita bersolawat pada Rasulullah dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Ini yang pertama, kita wujudkan cinta kita dalam bentuk kita mendoakan beliau. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, rasa cinta itu kita wujudkan dengan kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sosok yang menjadi panutan kita dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan beribadah maupun dalam bermuamalah. Maka pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya akan menyampaikan beberapa hal saja bagaimana tauladan beliau bagi kita semua. Yang pertama berkaitan dengan ibadah, dan yang kedua nanti akan saya contohkan beberapa hal tauladan yang beliau berikan dalam hal bermuamalah, ya. Nah, dalam hal ibadah, Rasulullah itu kalau ibadah untuk dirinya sendiri, bukan dalam rangka bersama sahabatnya, bukan dalam rangka mengajak sahabatnya atau memberikan contoh, tapi untuk dirinya sendiri. Rasulullah melakukan ibadah semaksimal mungkin, ya. Salat malamnya beliau dalam beberapa riwayat itu sampai kepada kita, ya, sampai membengkak kakinya. Kira-kira kita itu sholat sampai bengkak kaki itu kira berapa jam? Ya, sampai bengkak kaki, coba. Itu kan lamanya luar biasa. Sampai Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau diperintahkan untuk ini ya Rasulullah? Apakah engkau diperintahkan ibadah seperti ini gitu? Padahal engkau adalah seorang Rasul yang sudah Allah ampuni dosamu, Allah jaga dari dosa. Ketika Rasulullah sedikit saja tergelincir ke perbuatan dosa, langsung Allah ingatkan. Sehingga kesalahan Rasulullah itu enggak berlarut-larut seperti kita. Kalau kita salah dibiarkan oleh Allah sehingga kita berlarut-larut dalam kesalahan. Kalau Rasulullah maksum, bukan Rasulullah enggak bersalah, tapi ketika salah itu langsung diingatkan oleh Allah. Dan dosamu diampuni, kata Aisyah, dan engkau dijamin masuk surga. Lalu kenapa kok ibadah yang begitu luar biasa? Jawaban Rasulullah singkat, Bapak Ibu. Dia hanya mengatakan, ya Aisyah, aku ingin menjadi abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, ya, pada kesempatan malam ini, motivasi ibadah. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita motivasi ibadah yang tertinggi, yaitu bersyukur. Bagaimana motivasi syukur dalam ibadah? Yaitu kita beribadah dalam rangka membalas kebaikan Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Bapak Ibu, motivasi tertinggi dalam ibadah itu adalah kita beribadah dalam rangka bersyukur. Kita beribadah dalam rangka membalas kebaikan Allah. Ini motivasi tertinggi. Di bawahnya, kalau yang di atas tadi adalah dalam rangka membalas kebaikan, tapi kalau yang di bawahnya dalam rangka berharap mendapat kebaikan. Jadi ada orang yang beribadah dalam rangka berharap kebaikan Allah, baik kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Ada yang beribadah dalam rangka membalas kebaikan.
Kalau berharap kebaikan tuh misalnya begini, kalau kebaikan duniawi, kalau pas ekonominya lagi seret gitu, wah itu sholat duhanya rajinnya luar biasa itu. Kalau lagi punya masalah istighfarnya Masya Allah bisa ribuan sehari. Agar apa? Agar permasalahannya selesai, agar masalah ekonominya selesai, agar sakitnya menjadi sembuh, agar anaknya menjadi sukses. Ini adalah orang beribadah karena berharap balasan dari Allah. Ada balasan duniawi, ada balasan ukhrawi. Tapi ini bukan sesuatu yang salah, ya, karena Allah memang mengiming-imingi kepada kita semua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu takwa kepada Allah, taat kepada Allah, soleh dalam kehidupan ini, Allah akan memberikan jalan keluar ketika ada masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari yang tidak disangka dan tidak diduga. Itu artinya adalah kita boleh beribadah dengan berharap balasan seperti itu, ya. Tetapi ini bukan motivasi ibadah yang terbaik. Tapi motivasi ibadah yang terbaik adalah kita beribadah dalam rangka justru membalas kebaikan Allah. Kira-kira Bapak Ibu, kita semua persentasenya itu yang lebih besar dalam ibadah kita dalam rangka syukur atau dalam rangka berharap balasan? Kira-kira persentase lebih banyak mana? Membalas kebaikan Allah atau masih berharap kebaikan? Mana yang lebih banyak? Nih kalau Pak RT itu syukur, karena dia bersyukur jadi RT gitu. Ya. Maka kalau ibadah seseorang itu kena syukur, maka orang yang sehat harus lebih soleh dari orang yang sakit. Orang kaya harus lebih soleh dari yang tidak kaya. Ya. Orang yang anaknya banyak harus lebih soleh dari yang anaknya sedikit. Karena apa? Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, dia harus membalas kenikmatan itu dengan ketaatan. Ini gambaran orang yang beribadah karena syukur. Maka kalau kita ibadah karena syukur, kita harus malu melihat orang yang nikmatnya lebih sedikit yang didapatkan di dunia ini, tapi kesolehannya melebihi kita. Jadi kalau kita melihat ada orang kok lebih soleh dari kita, padahal nikmatnya lebih sedikit Allah berikan, kita harus malu gitu. Kita harus malu. Kenapa kita tidak lebih soleh dari mereka, padahal mereka nikmatnya lebih sedikit yang Allah berikan kepadanya. Ini kalau kita ibadahnya kena syukur. Maka kalau ibadah orang kena syukur, masjid itu dipenuhi oleh orang-orang kaya, dipenuhi oleh orang-orang sehat, ya, bukan dipenuhi oleh orang-orang yang sedang bermasalah, bukan dipenuhi oleh orang-orang yang sedang mulai sakit-sakitan, bukan dipenuhi oleh orang-orang yang punya masalah ekonomi, masalah kehidupan. Tapi justru masjid, majelis taklim diisi oleh orang-orang yang banyak mendapatkan kenikmatan. Kalau misalnya masjid di sebuah perusahaan, perkantoran, itu yang ngisi masjid itu adalah pimpinan-pimpinan, bukan bawahan. Ya. Jadi menunjukkan kesolehan, ketaatan kepada Allah sebagai bentuk syukurnya membalas kebaikan Allah. Nah, ini yang pertama kita ambil pelajaran ya dari Maulud ini, bagaimana kita mengupgrade motivasi ibadah kita itu bukan hanya karena berharap balasan, tapi mari kita tingkatkan, memperbesar persentasenya dalam rangka membalas kebaikan Allah. Itulah yang dikatakan syukur. Tapi tidak banyak yang sampai ke tingkat itu. Karena Allah mengatakan qalilam ma tashkurun fa aktsarun nasi la yashkurun. Jadi hanya sedikit yang bersyukur dan kebanyakan tidak bersyukur. Insyaallah yang sedikit itu adalah jamaah Baitul Jannah ini. Insyaallah. Itu yang pertama, yaitu satu contoh dalam hal ibadah. Yang kedua, saya ingin berikan contoh dalam hal bermuamalah. Jadi Rasulullah tidak hanya menjadi contoh dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal bermuamalah. Dalam hal bermuamalah, Rasulullah itu sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin umat, juga pemimpin di rumah tangga, dan juga pemimpin negara. Tapi bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin
dia terbuka mendapatkan masukan kritikan, dan bahkan beliau meminta untuk mendapatkan kritikan. Kita sudah paham semua sebuah kisah di mana Rasulullah pernah di suatu waktu di atas mimbar beliau mengatakan, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang selama ini pernah kusakiti, maka kisoslah aku, kata Rasulullah. Jadi kisos itu membalas ya keburukan dengan yang sama. Kisoslah aku, kata Rasulullah. Aku nggak ingin mempertanggungjawabkan itu semua nanti di akhirat. Kalau ada di antara kalian pernah kusakiti, kisoslah aku saat ini. Lalu Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Ukasah. Ukasah ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah kau sakiti ya Rasulullah. Yaitu ketika peperangan aku mengawalmu di belakangmu dengan mengendarai kuda, maka ketika engkau akan memecut kudamu, lalu pecutan itu kau lempar ke belakang, karena orang kalau mau mecut kan mesti ke belakang dulu, nggak ada mecut kok, kan nggak ada begitu, mesti mecutnya ke belakang dulu kemudian dipecut. Maka ketika pecutan itu kau lemparkan ke belakang tuh mengenai tubuhku ya Rasulullah, dan itu sakit ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Ukasah, kalau itu membuat kau sakit, pecutan itu sekarang masih ada di rumah putriku Fatimah. Sekarang silakan salah seorang dari kalian ke rumah Fatimah, ambil pecut itu. Diambil oleh sahabat, diberikan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ukasah, ini pecutan yang pernah mengenai badanmu. Sekarang balaslah, pecutlah aku. Kata Ukasah apa? Ya Rasulullah, ketika pecutan itu mengenai tubuhku, saat itu aku tidak berpakaian, sementara engkau saat ini berpakaian. Kata Rasulullah apa? Kalau begitu Ukasah, ku buka pakaianku. Rasulullah membuka pakaiannya, kemudian ya Ukasah, pecutlah aku. Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin aku akan memecutmu, tapi aku ingin tubuhku ini bisa bersentuhan dengan kulitmu yang mulia itu. Itulah yang aku inginkan. Ukasah langsung memeluk Rasulullah. Ini adalah contoh seorang pemimpin yang mau dikoreksi. Kira-kira Bu, suami panjenengan di rumah pernah nggak nanya begitu? Dek, sudah sekian tahun jadi suami, apakah selama ini pernah menyakitimu? Pernah Bu, suaminya begitu? Kok yang jawab bapak-bapak toh? Oh. Pak, jenengan pernah begitu minta dikoreksi sama istri, pernah? Selalu. Nduk Tri, Pak Mul sering minta dikoreksi. Ora tahu ya. Boleh korosi nih sambutan RTV kene kurang ora boleh. Seorang pemimpin minta dikoreksi, coba. Kita tidak pemimpin seperti Rasulullah ya, apalagi jadi presiden ya. Tapi kita pemimpin di rumah tangga. Tapi semangat ini kita ambil. Ya, bagaimana kita ketika memimpin rumah tangga, kita minta koreksi. Apakah selama ini kita sudah menjadi suami yang baik? Apakah kita sudah menjadi suami yang benar? Dan bapak-bapak, ketika kita mengatakan begitu, pasti istri kita juga minta dikoreksi. Pasti itu. Ibu-ibu hatinya lembut. Ibu nggih? Ketika suami mengatakan, "Lah, wah gitu ya kok bahasannya rak pena gitu." Pak, ibu-ibu itu kalau kita katakan, "Bu, ngapunten nggih kalau selama ini Bapak salah." Pasti ibu kenjep, "Nggih, Pak, saya juga mohon maaf kalau saya salah." Pasti itu, "Nggih, Bu, nggih." Loh, itu. Ini semangat pimpinan, semangat seorang pemimpin, ya. Rasulullah memberikan contoh, ya, tidak anti kritik tapi justru meminta masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, Rasulullah itu memaafkan jika rakyatnya itu salah. Memaafkan meskipun kesalahan yang besar. Rasulullah ketika perang Uhud, ini kan sahabat melakukan kesalahan besar, Bapak Ibu. Ya, ketika pasukan pemanah yang ada di atas gunung itu, ya, yang sudah memanah sekian banyak orang kafir sehingga kaum muslimin menang pada waktu itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Setelah kaum kafir itu pulang ke markas mereka,
dan banyak yang sudah bergelimpangan. Kemudian harta rampasan perang ini jadi rebutan orang yang berada di bawah. Ini yang pemanah di atas melihat, ini kita yang membunuh, kok malah yang rebutan ghanimah, kok malah yang di bawah lah. Kita ini nggak kebagian apa-apa, pada kita yang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kemenangan ini. Akhirnya apa? Mereka turun, kemudian orang kafir melihat, lah ini kok di atas sudah kosong. Mereka datang menyerang lagi. Akhirnya apa? Umat Islam mengalami kekalahan. Dan waktu itu Hamzah sampai meninggal pada waktu itu. Itu kesalahan yang luar biasa. Tapi Rasulullah nggak marah. Rasulullah tidak mengucapkan kata-kata yang kasar dan tidak bersikap kasar terhadap mereka. Dan sikap ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena rahmatku, kata Allah, hatimu hai Muhammad itu lembut. Hatimu lembut. Kalau kamu keras, kasar terhadap sahabat-sahabatmu, lan faddu min haulik, pasti mereka akan meninggalkanmu. Dipuji oleh Allah, meskipun kesalahan yang besar, tapi Rasulullah tetap menggunakan bahasa yang lembut, halus, ya, tidak keras, tidak kasar, tidak kejam. Fa'fu anhum, ya, selalulah memaafkan sahabat, dimaafkan oleh Rasulullah. Fa'fun, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunlah, minta maaflah kepadaku atas kesalahan mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Bu, kira-kira panjenengan ketika salah di rumah tangga pernah dimarahin nggak sama bapak? Kira-kira bahasanya beda nggak? Volumenya lebih tinggi nggak? Ketika ada kesalahan, kira-kira bapak ngomongnya nyelkit napa mboten? Seorang pemimpin dicontohkan oleh Rasulullah, kesalahan yang besar, apalagi hanya kesalahan pas waktu makan nasi belum matang, itu aja kok ngomong udah nyelekit gitu. Ya, mungkin keasinan, kurang asin dan seterusnya. Ya, itu kadang-kadang muncul bahasa-bahasa yang nyelekit, yang nyakitin gitu. Tapi Rasulullah, kesalahan besar yang dilakukan oleh sahabat, Rasulullah memaafkan, dan Rasulullah tetap berhati yang halus, lembut, tidak berlaku kasar, tidak berlaku kejam, ya, terhadap sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah memaafkan dan meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan sahabat-sahabatku ini. Rasulullah memaafkan dan meminta agar Allah memaafkan mereka. Jadi kalau seumpama kita sebagai pemimpin rumah tangga, kok mungkin istri melakukan kesalahan, anak melakukan kesalahan, maka kita mohonkan Allah mengampuninya. Setelah kita memaafkan dan kita mohonkan Allah mengampuni dosa-dosanya, dan ucapannya enggak nyelekit gitu ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah terakhir, Bapak Ibu, Rasulullah bersikap halus, lembut begitu, tidak hanya terhadap kaum muslimin, tapi terhadap orang kafir pun juga begitu. Ya, Rasulullah disakiti, dilempar, pokoknya macam-macam lah. Ketika yang nyakitin Rasulullah itu sakit, dijenguk sama Rasulullah dan dibawain makanan, didoain oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan pada kita harus bisa membedakan mana pelaku dan mana perilaku. Kita harus membenci perilaku kekufuran, kita harus membenci perilaku kemusyrikan, kemaksiatan, harus kita benci. Kita harus menolak semua perilaku itu, tapi jangan membenci pelakunya. Jangan membenci pelakunya. Kita membenci perilaku tapi tidak membenci pelakunya. Justru kita harus memiliki rasa kasih sayang dengan pelakunya. Kita dekatin, kita dakwahin, kita nasehatin. Bukan justru kita one-onein gitu. Karena kalau kita membenci perilaku dan membenci pelakunya, pasti kita akan menjauhinya. Nah, kalau menjauhinya, siapa yang akan menasihatinya? Siapa yang akan merubah mereka
ya dalam perbuatan yang salah itu. Maka silahkan kita membenci perilaku tapi jangan membenci pelaku. Tapi sayangilah pelaku yang melakukan kesalahan dengan kita doakan. Rasulullah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkan, berikan petunjuk hidayah kepada kaumku karena dia tidak tahu. Ini contoh yang luar biasa yang Allah berikan pada kita semua terhadap musuh pun. Orang yang tidak kita senangi melakukan kemaksiatan, mungkin istri kita, anak kita melakukan kesalahan, kita boleh membenci kesalahannya tapi jangan membenci pelakunya. Jadi bedakan antara pelaku dan perilakunya. Dan yang terakhir ini yang agak berat ini. Yang agak berat itu apa? Wa ahsin ila man asaa ilaika. Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Karena apa? Karena jurus dikdoyo. Dikdoyo apa Pak Lukman? Jurus ampuh. Nah, jurus yang paling ampuh menghentikan keburukan adalah dengan kita balas dalam bentuk kebaikan. Kita dihina oleh orang, kita puji orang itu besok nggak mungkin menghina lagi. Ya, orang ngerasani kita, ya, terus kita puji-puji orang itu besok nggak mungkin ngerasani lagi. Tapi kalau orang menghina kita 1 kali, kita balas 2 kali, besok dia datang menghina 3 kali. Ya, jadi menghentikan keburukan adalah dengan cara kita membalas keburukan itu dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah yang buruk dengan yang baik, maka yang baik akan menutupi yang buruk. Salah satu bentuknya adalah kita diperlakukan buruk, kita balas dengan perlakuan yang baik. Besok pasti tidak akan melakukan perlakuan yang buruk lagi. Ini cara ampuh untuk memberantas sebuah kesalahan atau keburukan yang diberikan oleh orang kepada kita. Ini mudah diungkapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi saya yakin jamaah-jamaah Baitul Jannah insya Allah mampu untuk melakukannya. Wa ahsin ila man asaa ilaika. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Insya Allah keburukan itu akan hilang. Dan ini yang menjadi inspirasi bagi orang Jawa mengatakan apa? Di pangku mati. Jadi mestinya orang Jawa itu lebih paham, lebih mengaplikasikan dalam kehidupannya. Karena ada filosofis Jawa, di pangku mati itu artinya apa? Berikan kebaikan pada orang itu, dia nggak akan berdaya, ya, nggak akan berdaya. Orang yang jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan, besok kejahatan akan hilang. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang Rasulullah nggak akan pernah selesai, ya. Karena luar biasa beliau menjadi tauladan bagi kita semua. Dan nanti yang lebih panjang banyak lagi kita tunggu dari guru kita Bapak Dr. Haji Sofwan Anwar. Siap nggih mendengarkan? Siap. Besok Ahad libur. Ya, besok libur, tenang saja. Enggak ada kantor yang buka besok. Ya, paling cuman jagong Pak Rahman. Tapi saya besok kebagian atur pambagio harjo. Seumur-umur enggak pernah menjadi atur pambagio harjo. Besok itu kecuali. Sudah kontrak bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu, demikian, semoga manfaat. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.